Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafial Farizi, Prodi Ilmu Hadis A dengan NIM 2115060006. Di sini saya akan membacakan jawaban dari nomor 2 sampai dengan nomor 5. Baik, saya akan membacakan jawaban nomor 2, 3, 4, dan 5. Jawaban nomor 2, yang mana soalnya? Apa sebab zaman sebelum kedatangan Islam di tanah Arab dinamakan zaman jahiliyah? Apa sifat-sifat konkretnya dalam segi sosial, agama, politik, masyarakat Arab ketika itu? Jelaskan. Jawabannya, karena pada masa itu masyarakat bodoh akan ilmu pengetahuan agama. Meski ia telah mengetahuinya bahwa yang dilakukan itu tidak masuk akal. Ada beberapa sebab. Satu, sistem peribadatan. Ada bentuk pemujaan yang dilakukan oleh bangsa Arab, para Islam pada masa itu. Pertama, menyembah malaikat. Yang kedua, menyembah jin. Yang ketiga, menyembah binatang. Yang keempat, menyembah pohon besar. Yang kelima, menyembah berhala. Yang keenam, menyembah matahari. Yang ketujuh, menyembah api, dan lain sebagainya. Yang kedua, sosial budaya. Buruknya moral pada saat itu sangat rusak dari kebiasaan main judi, minum tuak, bahkan tak jarang mereka melakukan perang antar saudara, antar suku, bahkan mengubur anak perempuan dengan secara hidup-hidup. Masyarakat Arab pada saat itu sangatlah bodoh karena anak perempuan tidak berguna pada masa itu menurut orang Arab, hanya menyusahkan orang tuanya sehingga merasa terhina apabila mempunyai anak perempuan. Dan pada saat itulah Nabi Muhammad SAW diutus di tengah masyarakat karena bodohnya umat pada saat itu. Yang ketiga, soal nomor 3. Bandingkan peranan masing-masing khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu tentang proses menjadi khalifah, sejarah awal berdirinya, masa perkembangan, dan masa berakhirnya di antara keempat khalifah tersebut. Masa siapakah yang paling berperan dalam pembinaan umat Islam? Berikan alasannya. Jawabannya, yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dipilih sebagai khalifah yang pertama melalui pemilihan secara musyawarah yang dilakukan oleh iman Islam di Saqifah, Bani Sa'adah, setelah wafatnya Rasulullah SAW. Proses pengangkatan Abu Bakar ini berlangsung secara dramatis. Khalifah Abu Bakar berkuasa selama kurang lebih 2 tahun, yaitu pada 8 Juni 632 sampai 23 Agustus 634 Masehi. Dalam kurung 207, Abu Bakar pindah di kota Madinah karena sakit yang dideritanya pada usia 61 tahun. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah berlangsung dengan penunjukan langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum Abu Bakar wafat, meski ditunjuk langsung, keputusannya disetujui oleh para sahabat lainnya. Umar bin Khattab berkuasa selama 10 tahun 73 hari atau 23 Agustus 634 sampai 3 November 644 Masehi. Dan ia meninggal karena ditusuk atau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah pada waktu saat subuh atau waktu fajar pada tanggal 26 Zulhijjah 23 Hijriah. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diangkat melalui Dewan Syura yang dibentuk oleh Umar menjelang ia wafat. Maka didirikanlah kesepakatan hasil musyawarah dan buku penunjukan Utsman bin Affan berkuasa selama 11 tahun 203 hari atau 6 November 644 Hijriah sampai 17 Juni 656 Masehi. Utsman bin Affan wafat sebagai syahid pada bulan Zulhijjah 35 Hijriah ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat sedang membaca Al-Quran. Utsman wafat pada hari Jumat. Yang terakhir, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkuasa setelah Utsman bin Affan. Ali pada awalnya tidak mau menjadi khalifah, karena akhirnya banyak umat Islam yang mendesak Ali bin Abi Thalib pun mau menjadi khalifah. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib berkuasa selama 4 tahun 224 hari atau 20 Juni 690 Masehi sampai 29 Januari 660 Masehi. Ali bin Abi Thalib meninggal karena dibunuh oleh seorang Khawarij yaitu Abdurrahman bin Muljan. Semua khalifah sangat berperan penting dalam pembinaan umat karena mereka adalah orang-orang yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Khalifah Ar-Rasyidin yang sangat berperan pada saat itu adalah di bawah pimpinan Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 654 Masehi. Soal nomor 4. Pada masa pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah merupakan bentuk pemerintahan yang bercorak kerajaan. Jelaskan proses berdirinya, proses bentuk kemajuan, serta sebab kemunduran kedua pasukan pemerintahan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Awal berdirinya dinasti Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi.
Pemerintahan ini didirikan oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan di Damaskus atau sekarang bertempat di Syam. Pemerintahan ini dibentuk untuk melanjutkan usaha besar yang dirintis sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Berdirinya dinasti ini karena sebuah peristiwa penting dalam sejarah umat Islam, yaitu Amul Jamaah. Adapun sistem pemerintahannya yang digunakan oleh dinasti ini adalah sistem monarki absolut atau berbentuk kerajaan yang pemimpin negaranya dipilih berdasarkan keturunannya. Adapun sebab-sebab kemunduran dinasti Umayyah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perang saudara antar sesama anggota Bani Umayyah. Kedua, pertentangan antara kelompok Quraisy atau Arab Utara dan kelompok Yaman, Arab Selatan. Yang ketiga, diskriminasi pada kaum Syiah, tempat adanya pemberontakan oleh Bani Abbasiyah. Yang kedua, awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Abbas atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah. Dinasti ini berdiri sekitar antara tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 1500 Masehi. Daulah ini berkuasa selama setengah abad atau lebih kurang 524 tahun. Adapun cara terbentuknya dinasti Abbasiyah ini ada dua, dengan menyebarkan misi propaganda melalui jaringan rahasia dengan menghimpun kekuatan militer demi menghancurkan Bani Umayyah untuk memperoleh hasil yang maksimal. Adapun pemerintahannya adalah bersifat teokrasi atau kerajaan. Pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah ini antara lain ilmu tafsir, sejarah filsafat Islam, ilmu kedokteran, ilmu hadis, ilmu geografi, ilmu bahasa, ilmu kalam, ilmu astronomi, ilmu tasawuf, ilmu matematika. Adapun faktor runtuhnya Bani Abbasiyah ini yang ada dua. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal yaitu kemewahan hidup di kalangan penguasa, melebihkan bangsa asing dari bangsa Arab, angkasa murka terhadap Bani Umayyah dan Alawiyah, yang perdebatan antara keluarga Bani Abbasiyah. Yang kedua, faktor eksternal. Banyaknya pemberontakan, bencana bangsa Turki, hilangnya sifat amanah, lepasnya wilayah-wilayah kekuasaan, konflik berbagai suku, bangsa Turki, Persia, dan Arab. Adapun ilmu-ilmu yang berkembang pada kejayaan dinasti Umayyah, yang pertama ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu bahasa, bidang sastra, geografi, ilmu geografi, dan bidang arsitektur, bidang pengetahuan, bidang politik, bidang perluasan wilayah. Baik, kita masuk dengan soal nomor 5. Ceritakan dengan ringkas sejarah penaklukan Islam di Spanyol. Siapa saja yang berperan dalam penaklukan dan pendirian Muawiyah di Spanyol? Jelaskan. Penaklukan Islam di Spanyol atau Andalusia adalah sebutan bagi semenanjung. Jawabannya, penaklukan Islam di Spanyol atau Andalusia adalah sebutan bagi semenanjung Siberia. Periode Islam ekspansi pasukan Muslim ke semenanjung Siberia, gerbang barat raya Eropa, merupakan serangan terakhir dan paling dramatis dari seluruh operasi militer panjang yang dijalankan bangsa Arab. Penaklukan semenanjung ini diawali dengan pengiriman 500 orang tentara Muslim, 100 pasukan kavaleri, dan 400 pasukan infanteri di bawah pimpinan Antarik pada tahun 710 Masehi untuk melakukan pergantian dan pengumpulan informasi. Tarif dan pasukannya mendarat di sebuah tempat yang kemudian diberikan nama Kefaloyan Tarifa. Ekspedisi ini berhasil dan Tarif kembali ke Afrika Utara membawa banyak harta rampasan perang atau disebut juga dengan ghanimah. Berbekal informasi penting yang didapatkan Tarif, Nusa bin Nushair, Gubernur Jenderal Maghrib di Afrika Utara, memutuskan untuk mengirim 7.000 pasukan Arab dan Berber di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad, seorang mantan budak Berber. Ekspedisi kedua mendarat di Bukit Karang Gibraltar atau sekarang disebut juga dengan Jabal Al-Tariq. 711 Masehi. Di atas itu, Tariq berpidato untuk membakar semangat juang pasukannya karena menurut informasi yang didapat, tentara musuhnya akan dihadapi berjumlah 100.000 orang. Dalam pasukan itu, Tariq mendapat tambahan 5.000 pasukan dari Afrika Utara, sehingga jumlah pasukan tersebut berjumlah menjadi 12.000 orang. Dengan kekuatan tambahan, Tariq yang memimpin 12.000 pasukan pada 11 Juli 711 Masehi berhadapan dengan pasukan Raja Roderick di mulut sungai. Pasukan Tariq yang berjumlah 12.000 orang itu berhadapan dengan pasukan Raja Roderick yang berjumlah 250.000 orang pasukan. Pasukan Muslim dengan gemilang berhasil mengalahkan pasukan Roderick
pengkhianatan dari musuh-musuh politik Roderick yang dikepalai Uskup Saudara Witiza menjadi salah satu penentu kemenangan pasukan muslim. Pasca pertempuran tersebut, nasib Roderick tidak diketahui secara pasti. Mayoritas sumber baik kronik dan Arab maupun Spanyol menyatakan Roderick hilang. Kemudian ada tiga pahlawan besar dalam penaklukan Spanyol, yaitu Tariq bin Malik, bin Ziyad, dan Musa bin Mushair. Pada awal masalahnya, Islam di Spanyol terjadi pada masa khalifah dari Bani Umayyah atau 700 Masehi sampai 715 Masehi yang berpusat di kota Damaskus. Sebagai penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi di dinasti Umayyah. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.